Selamat pagi. Baik, hari ini kita akan memulai proses pembelajaran kita dan sebelumnya mari kita berdoa. Siapa yang memimpin kita dalam doa? Ya, maju ke depan. Siapa saja yang belum hadir? Hadir semua. Sebelum kita memulai proses pembelajaran kita, mari kita menyanyikan lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Kita menyanyikan sebuah lagu dengan judul Kalau Kau Suka Hati 3 ya. Ingat pembelajaran minggu yang lalu? Ya, mengenai puisi. Siapa yang tahu apa itu puisi? Baik, kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini yaitu ekosistem dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui membaca teks bacaan yang mengenai jaring makanan yang disajikan, siswa dapat menemukan arti dari 5 kosakata baru yang ditemukan dengan tepat. Kedua, melalui kegiatan mencermati teks bacaan non-fiksi mengenai jaring-jaring makanan yang disajikan, siswa dapat menyajikan sebuah peta pikiran berdasarkan pokok pikiran dan informasi penting dengan tepat. Ketiga, melalui kegiatan mengamati video, pembelajaran dan gambar yang disajikan, siswa dapat menganalisis perbedaan rantai makanan dan jaring-jaring makanan dengan tepat. Keempat, melalui kegiatan mengamati video pembelajaran dan gambar yang disajikan, siswa dapat menganalisis 3 peran makhluk hidup
pada jaring-jaring makanan dengan tepat. Dan terakhir, melalui memahami peran antar makhluk hidup bagi kelangsungan hidup di dalam sebuah ekosistem, siswa dapat membuat sebuah poster jaring-jaring makanan dari sebuah ekosistem yang tepat. Baik, sekarang proses pembelajaran kita dimulai, yaitu dengan judul ekosistem. Siapa yang tahu ekosistem? Ya, ekosistem adalah hubungan timbal balik antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem terbagi dua, komponennya itu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik yaitu komponen yang merujuk pada variabel penyusun dari makhluk hidup, contohnya manusia, tumbuhan, hewan, bakteri, dan jamur. Sedangkan komponen abiotik, komponen yang biasa disebut sesuatu yang tidak hidup atau benda-benda mati, contohnya air, cahaya, udara, kelembapan, tanah, dan lain-lain. Baik, sekarang kita masuk pada rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Pernah dengar yang namanya rantai makanan? Ya, rantai makanan adalah hubungan yang khas antar sekelompok produsen dan konsumen. Rantai makanan bisa kita lihat pada gambar, yaitu yang terjadi pada ular memakan katak, belalang makan padi, ular makan tikus, ayam makan ulat, elang makan katak, dan ulat makan padi. Sedangkan jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan yang dibentuk dalam sebuah ekosistem. Agar lebih jelas, mari kita menonton video yang sudah tersedia tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Dalam ekosistem ini juga kita membahas tentang simbiosis, yang dimana simbiosis adalah sebuah hubungan timbal balik di antara dua makhluk hidup yang berbeda. Jadi simbiosis ini terbagi tiga menjadi tiga, yaitu satu, simbiosis komensalisme, simbiosis parasitisme, dan simbiosis mutualisme. Simbiosis komensalisme adalah satu yang diuntungkan, satunya tidak diuntungkan, contohnya ikan remora dan hiu. Dua, simbiosis parasitisme adalah menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya, contohnya kutu dan hewan, cacing pita dan manusia. Yang ketiga, lalat dan buah. Sedangkan simbiosis mutualisme adalah saling menguntungkan, contohnya hubungan serangga dan tumbuhan berbunga seperti kupu-kupu dan lebah. Dalam makhluk hidup terjadi peran pada jaring-jaring makanan, yaitu yang pertama adalah produsen, kedua konsumen, dan ketiga dekomposer. Produsen adalah organisme yang mampu menghasilkan zat makanan sendiri. Sedangkan konsumen adalah makhluk hidup yang bergantung pada makhluk hidup lainnya karena tidak memproduksi makanan sendiri. Dan yang ketiga yaitu dekomposer atau pengurai adalah organisme terakhir dalam rantai makanan. Karena pengurai makanan organisme yang mampu mengubah zat organik menjadi zat anorganik. Baik, sekian saja anak-anak pembelajaran kita hari ini, dan sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, Ibu ada tugas untuk kalian di rumah, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan rantai makanan. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan jaring-jaring makanan. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan produsen. Yang kelima, apa yang dimaksud dengan konsumen. Yang keenam, apa yang dimaksud dengan dekomposer. Tadi sudah Ibu menjelaskan apa itu rantai makanan, apa itu jaring-jaring makanan, apa itu produsen, konsumen, dan dekomposer. Tugas ini Ibu akan periksa minggu depan. Semoga pembelajaran yang Ibu ajarkan hari ini dapat bermanfaat untuk anak-anak kami semua. Selamat pagi.